bisa diedit, masih bisa diperhatikan saja. Materi kita lebih kurang seperti ini ya, perkalian vektor dan skalar namanya. Di buku itu ada, tapi biar lebih memudahkan di sini Ustadz langsung tampilkan saja di sini materinya. Ini bisa dicatat nanti atau di screenshot juga bisa. Materinya masih sederhana, masih melanjutkan materi kemarin ya. Pertemuan sebelumnya itu masih bersambung dia. Tapi tentunya di sini nanti saya akan mengambil penilaian keterampilan ya, penilaian keterampilan. Jadi setiap bulannya itu kan beberapa, ada lebih kurang 4 pertemuan ya. Kemarin itu sudah lebih kurang 3 pertemuan untuk yang matematika peminatan. Maka di sini nanti untuk pertemuan hari ini Ustaz mau mengambil nilai penilaian keterampilan. Kalau sebelumnya itu yang pertemuan 1 2 3 itu pengetahuan saja ya. Penilaian pengetahuan jatuhnya. Yang ini penilaian keterampilan karena di rapor itu ada 2 jenis penilaian ya. 3 seharusnya. Keterampilan, pengetahuan sama sikap. Kalau sikap itu dari absensi, kalau pengetahuan dari latihan, kalau latihan sama ulangan ya, latihan dan ulangan, nanti ditambah nilai rapor, nilai ujian untuk jadi nilai rapor. Kemudian yang terakhir nilai keterampilan. Keterampilan itu berarti dalam bentuk produk atau kinerja ya. Tapi tentunya kalau produk sama kinerja tidak akan sulit gitu dalam pembelajaran daring, maka otomatis kita bentuk seperti ini saja. Di sini nanti ada kuis. Kuis ini masing-masing satu kotak ini satu siswa ya. Ini ada satu siswa seperti nampak di layar. Misalkan di sini nanti kotak kuis 1A, 1A ini diisi oleh misalkan Malik gitu ya. Nanti 1B ini Faisal, 1C nanti ini Satrio dan sebagainya seterusnya gitu ya. Sini ada lebih kurang 30 kotak ya, 30 kotak yang akan kalian isi dan ini menjadi nilai keterampilan kalian ya. Tugasnya sederhana aja sebenarnya, menggambarkan ya, menggambarkan vektor sesuai dengan penamaan yang ada di atasnya ini. Nah, kalau vektor z bentuknya seperti ini, miring ke kiri ya, maka vektor 3z bentuknya seperti apa ya. Kalau negatif z seperti apa, setengah z seperti apa. Ini nanti yang akan dijadikan tujuan belajar gitu ya. Jadi masing-masing siswa harus bisa menggambarkan vektor sesuai dengan permintaan soal yang ada di kuis di sini. Untuk pembagian nanti Ustadz yang menentukan siapa yang dapat kuis 5A, 5B dan sebagainya gitu ya. Nanti Ustadz memberikan nama di atas ini. Jadi tugas kalian ya tinggal menggambarkan sesuai tugas yang diberikan ya. Satu kotak satu siswa ya. Jadi ini Ustadz harap yang udah bergabung ya jangan sampai keluar atau meninggalkan pembelajaran karena kalau tidak ini ya, kalau tidak mengikuti atau tidak mengisi di sini ya nilai keterampilannya akan kosong. Dan nilai keterampilan ini tidak ada susulan ya. Kalau tidak ada mengisi hari ini ya kosong nilainya gitu. Beda sama nilai pengetahuan. Nilai pengetahuan itu memang diberikan tenggat waktu untuk mengisinya di kemudian hari ya. Misalkan pembelajarannya tidak bisa diikuti maka bisa di hari berikutnya, tapi dengan catatan pengurangan poin seperti kesepakatan kelas kita kemarin ya. Kalau dia telat 1 bulan 90 dikurangi 90 dan seterusnya gitu ya. Itu yang secara teknis untuk pengetahuan. Tapi untuk yang keterampilan ini karena ustadznya mau menilai secara langsung, maka mau tak mau hari ini juga gitu ya dituntaskan. Jadi ini saya harapkan semuanya menyimak materinya, kemudian menerapkannya di Google Jamboard ini dan semuanya bergabung di sini ya. Jadi tidak ada alasan mungkin aplikasinya gimana ya, pas ini bisa juga sih dibuka dengan ini Google Chrome ya. Chrome juga bisa, di HP juga bisa, atau dari foto juga bisa, nanti kirim ke WhatsApp Ustadz. Nah, nanti Ustadz bantu untuk masukkan gambar fotonya di sini. Tapi ini kalian belum bisa nyoret ya, nanti dulu kita refresh. Ustadz mau ini dulu jelaskan, baru nanti Ustadz contohkan dulu 1 2 ya, baru nanti kalian mengisinya sesuai dengan penempatan yang Ustadz berikan. Ini hanya bisa memperhatikan dulu ya. Baik, ini kita mulai karena pembelajaran sudah direkam juga. Baik, materinya judulnya ini ya, perkalian vektor dan skalar. Sekarang pengertian dulu apa yang dimaksud vektor dan skalar gitu ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang vektor. Vektor ini ada 2 jenis, 2 bentuk penulisan ya. Bisa dalam bentuk aljabar. Bentuk aljabar itu bentuk apakah dia vektor kolom atau vektor basis. Seperti misalkan X sama dengan 3, 2. Ya, ini dalam bentuk aljabar nih. Jenisnya vektor kolom ya. 3, 2 ini berarti 3 ke kanan, 2 ke atas. Ini secara aljabar.
nanti di bawah ini secara geometri dalam bentuk penggambaran. Nah, jadi X itu, ini kan kalau secara aljabar ya, 32. 32 itu bentuknya kayak gimana? Berarti 3 ke kanan, 2 ke atas. Jadi bentuknya seperti ini. Garis yang itu ya. Yang garis yang miring yang jadi jawabannya. Nah, jadi garis yang lurus ini adalah tahapan. Arahnya kemana? Karena 3 ke kanan, 2 ke atas, bentuknya berarti mengarah ke atas. Ya, garis lurus. Inilah vektor X secara geometri, ini vektor X secara aljabar. Ya, ini baru pengertian dasarnya. Oke, ini materi pekan lalu, udah lama dipelajari, jadi diulang sedikit. Jadi misalkan vektor A dalam bentuk aljabar itu A1, A2, ini dalam bentuk vektor basis namanya. Vektor basis itu bentuknya baris yang bentuknya mendatar. Kalau vektor kolom A1 di atas, A2 di bawah gitu ya. A2 di bawah. Yang bentuknya vektor kolom ya. Tapi di sini sama saja, jadi disebutkan aja anggota-anggotanya ya. Ini dalam bentuk dimensi 2 dimensi. Kalau yang B ini 3 dimensi, berarti dia 3 unsur ya. Ini agak sulit digambarkan. Ini biasanya dalam bentuk objek nyata ya. Kalau yang dimensi 2 ini bisa digambarkan karena dia 2 dimensi itu dalam bentuk penggambar. Kita fokusnya yang kedua dimensi saja ya. Jadi di sini pengertian yang harus kalian pahami dulu. Perkalian vektor dengan skalar, hasilnya adalah semua unsur pada vektor dikalikan dengan skalarnya. Skalar ini apa? Skalar ini pengali. Skala ya, skala. Skalar ini berarti suatu angka yang menjadi pengali dari vektor tersebut. Misalkan terdapat skalar K ya. Skalar K ini berarti satu pengali K. Maka nilai K dikali dengan vektor A itu sama dengan masing-masing unsur vektor A dikalikan dengan A. Kalau vektornya B, maka di masing-masing unsur vektor B dikalikan dengan K. Bentuknya gimana? Maksud seperti ini. Misalkan ada vektor X ya. Vektor X. Ini nilainya secara aljabar 3, 4. Ya, secara aljabar ya. Bisa pakai vektor kolom ya. Vektor baris bisa juga, tapi vektor kolom ini lebih umum. Di buku yang oranye itu biasanya pakai vektor kolom. X sama dengan 3, 4. Berarti 3 ke kanan, 4 ke atas gitu ya. Ini bisa kita gambarkan juga. Tapi sekarang kita dimunculkan dengan perkalian. Perkalian vektor, ini vektor, dengan skalar. Contohnya gimana? 2x atau 2 kali vektor x. Ya. 2 kali vektor x. Maka masing-masing unsur angka 3 dan 4 ini kita kalikan dengan angka 2. 2 kali 3, 2 kali 4. Titik ini kali ya. 2 kali 3 kali 4. Ya, ini tinggal mengalikan saja, berarti 6, 8. Ya. Ini yang dimaksud dengan skalarnya. Skalarnya yang 2 ini ya. 3 dan 4 ini adalah unsur-unsur dari vektor X. Jadi vektor 2X itu jawabannya adalah 6, 8. 6 ke kanan, 8 ke atas gitu ya. Penggambarannya. Tapi yang pengalinya tadi boleh dituliskan, boleh tidak. Itu di luar kepala aja, seharusnya bisa gitu ya. Mending langsung seperti ini ya. 2x itu sama dengan 6, 8. Dari mana dapat 6 sama 8? Ya kalikan saja unsur-unsur awalnya ini dengan angka 2. Ya. Secara sederhananya bentuknya seperti itu. Ini kalau perkaliannya bilangan bulat. Kalau bilangan negatif sama saja. Negatif 2x. Ya. Berarti negatif 2 dari vektor X. Atau vektor X dikalikan dengan negatif 2. Berarti angka 3 dan 4 ini kita kalikan negatif 2. Yang 3 jadi negatif 6. 4 jadi negatif 8. Sederhana ya. Ini kalau dia perkalian bilangan bulat positif maupun negatif. Yang jadi masalah ketika dia perkaliannya itu adalah bilangan pecahan. Ya. Karena tadi ada nampak di slide berikutnya itu ada yang pakai pecahan setengah x misalkan. Jadi vektor x dikali setengah atau setengah dari vektor x ya. Yang awalnya 3 ya. Setengah dari 3 berapa? Ini dalam bentuk koma boleh, tapi lebih bagus dalam bentuk pecahan ya. Dalam pecahan saja. 3/2 ya, karena 3 dibagi setengah dikali 3 itu kan jawabannya 3/2. Setengah dikali 4 itu jawabannya 2. Ada yang pecahan, ada yang bulat, tidak masalah. Memang seperti inilah nilai dari vektor setengah x. Berarti 3/2 ke kanan, ya, 2 ke atas.
Tapi di sini kalau 3/2-nya sulit digambarkan dalam kotak, 3/2 itu dalam kotak seperti apa kan? Sulit ya. Dalam berkoma juga boleh, 1,5, 2. Terserah mau menggunakan mana, tapi Ustadz lebih prefer ke sini ya. Lebih merekomendasikan yang 3/2. Itu lebih rapi penulisan daripada bilangan berkoma. Nah, tapi ini bukan salah, ini kurang bagus biasanya kalau pakai koma, kurang cantik angkanya ya. Nah, ini secara aljabar ya. Kemudian secara geometri ya, ini boleh dicatat ini karena panjang, tapi ini sebenarnya sederhana aja. Ini kasus per kasus saja disebutkan sehingga jadi panjang gitu ya. Misalkan terdapat skalar K, suatu angka pengali yang merupakan anggota bilangan real, artinya semua bilangannya atau satu bilangan yang terdefinisi. Terdapat vektor A, hasil perkalian skalar K dengan vektor A ditulis sebagai KA. Jadi angkanya dulu disebutkan baru vektornya ya, jangan terbalik. Yang artinya suatu vektor yang panjangnya K kali panjang vektor A dengan beberapa kemungkinan. Ini kemungkinan ini tergantung nilai K-nya. Ya, nilai K-nya ini bervariasi. Kalau K-nya besar dari 1 atau K-nya bilangan positif, ya, yang lebih besar dari 1 mulai dari 2, 3 dan seterusnya, maka nilai hasil perkaliannya itu searah dengan vektor A-nya. Searah ya. Jadi kalau dikali bilangan positif dia tidak berubah arah gitu ya. Terus semakin panjang. Jadi diperbesar deh. Kalau nilai K sama dengan 1, maka nilainya akan sama dengan, berarti tetap aja ya, sama dengan ini berarti tetap. Jika nilai K-nya di antara 0 dan 1, misalkan 1,2, 1/2, 1/3, yang bilangan 0, sekian ya, maka hasil perkaliannya adalah searah dengan nilai vektor A itu diperpendek ya. Kalau besar dari 1 diperpanjang, kalau di antara 0 sama 1 diperpendek. Ini nanti kita pahami dalam bentuk contoh gambar saja ya, biar lebih mudah. Ngapa nih diperpanjang sebut diperpendek? Jika nilainya di antara negatif 1 dengan 0, maka diperpendek juga tapi arahnya berubah. Nah ini ada berubah arah, beda sama yang atas ya. Jika K sama dengan negatif 1, panjangnya sama, tapi arahnya yang berlawanan. Berlawanan arah. Jika K kecil dari 1, dia berlawan arah, terus diperpanjang. Ini saling berkebalikan ya. Jadi 1 ini lawannya 6 ini. Ya, ini searah, ini berlawanan arah, tapi sama-sama panjang. Ya, sama diperpanjang. Kalau nomor 2 ini sama nomor 5. Panjangnya sama, tapi arahnya berlawanan. Nomor 3 dan 4 ini saling berlawanan ya. Ini sebagai catatan aja tuh secara teori ya, karena tidak dibutuhkan sekali sih. Yang paling dipentingkan itu dalam bentuk gambar seperti ini. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ini baru pengantarnya ya. Materinya sederhana sebenarnya. Ini apalagi terutama kalau digambarkan seperti ini. Perhatikan gambar vektor berikut. Ini vektor P ya. Nilainya ini bisa kita sebutkan. Ini kan gambarnya nih. Nah, di pertemuan sebelumnya kita bisa menggambarkan, bisa menemukan namanya, atau dibalikkan dari namanya kita gambarkan. Gitu ya. Nah, sekarang vektor ini kita kasih nama dulu. Ini vektor P dalam bentuk vektor kolom. Dari P ini kan dia ke atas nih, ke kiri ya, ke kiri habis itu ke atas. Berarti dia negatif dulu, negatif 1, ke 1 kotak ke kiri gitu ya. Terus 2 kotak ke atas. Berarti namanya itu P ini adalah negatif 1/2. 1/2. Tidak ada per ya, 1/2, 1/2 aja, tidak disebutkan pernya. Jadi negatif 1, 2 ya. Ini vektor P. Ya. Yang diminta berikutnya, dari gambar vektor P tersebut tentukanlah gambar dari vektor 2P, vektor 2/3P, negatif P ya. Yang A ini dalam bilangan bulat, yang B dalam bilangan yang A positif ya, yang B negatif. Seperti apa jawabannya? Ya seperti ini. Kalau dia positif, ini tekankan ya, kalau dia positif, arahnya tetap. Jadi awalnya ini serong ke kiri atas ya, miring ke kiri atas, maka jawaban yang A ini karena dia positif, semuanya pasti miring ke kiri atas. Karena arahnya akan sama selama dia positif. Ya, selama pengalinya ini 2P sama 2/3P itu adalah bilangan positif. Tapi kalau dia yang B, yang negatif semuanya, maka arahnya berlawanan, jadi ke bawah semuanya. Ini kan ke atas nih, kiri atas gitu ya. Kalau di sini dia kanan bawah. Ini pengaruhnya dari mana? Pengaruh positif dan negatif.
Jadi positif dia tidak merubah arah, kalau negatif dia merubah arah. Kemudian pengaruh berikutnya adalah bilangan angka yang di depannya nih. Kalau dia bilangan lebih besar dari angka 1, contohnya 2, maka dia semakin panjang. Ini kan P-nya pendek nih. Maka 2P ini lebih panjang karena angka 2 kan lebih dari 1. Tapi kalau angkanya itu di antara 0 sampai 1, misalkan pecahan 2/3, 1/2 dan seterusnya, maka dia lebih pendek. Ini kan panjang nih. Dibandingkan sama gambar yang 2/3P ini, dia lebih pendek. Ini yang namanya diperpendek ya, tapi dengan arah yang sama. Berlaku juga untuk yang B ya. Tapi daripada pusing memikirkan ini diperpanjang diperpendek, ini lebih tepatnya sebenarnya kita tinggal memberi namanya saja gitu. Ya. Beri namanya terus kita gambarkan sesuai dengan hasil perkaliannya. Misalkan 2P ya, vektor 2P. Vektor P-nya kan negatif 1, 2. Maka vektor 2P ya semua angka yang ada di sini kita kalikan 2. Min 2, 4. Ya, ini vektor 2P. Bagaimana menggambarkan min 2, 4? Ini tugas kalian ya. Min 2, 4 ini berarti kan 2 ke kiri, 4 ke atas. Nah, ini digambarkan dari startnya di sini, 2 ke kiri, 4 ke atas. Maka tergambarkanlah dia satu vektor 2P. Tanpa memikirkan teori-teori tadi gitu ya. Pasti dia sesuai dengan permintaan. Ini kalau 2P. Bagaimana kalau 2/3P? Ya, 2/3P berarti semua angka yang di sini di vektor P kita kalikan 2/3. Min 1 kalau dikali 2/3, min 2/3. Ya. 2 kalau dikali dengan 2/3 jadi 4/3. Nah, tapi ini sulit mikirkannya di 2/3 ini nilai berapa gitu ya. Kalau 1/2 kan mudah, 0,5 atau setengah gitu ya. Tapi min 2/3 ini kan kalau dalam pengukuran agak pusing gitu. Kalau min 2, 4, 2 ke kiri, 4 ke atas gitu ya. Kalau 2/3, 2/3 ke kiri itu bentuknya seperti apa gitu. Nah, ini agak sulit. Maka, ini boleh dijadikan koma biar lebih mudah. 2/3 dengan bantuan kalkulator itu jawabannya 0,66. 0,66. Kalkulator nih ya. Tahu kalau mau bagi-bagi biasa juga bisa 2 dibagi 3 seperti ini. Tapi ini lama. Soalnya dikurangi dulu 0. Ya, seperti ini ya. 2 turun 0 jadi koma sini. Jadi 6, 20, 18 dan seterusnya gitu ya, dilanjut. Ini yang kalau dia menggunakan pembagian biasa. Ini SD kali ya. Di luar kepala seharusnya bisa. 2 dibagi 3, tapi kalkulator lebih boleh itu karena di rumah silahkan gunakan. 4/3 ini 1,66 ya, caranya sama juga. Nah, kalau ini kita bisa memprediksi ukurannya. Nah, misalkan 0,66 ini berarti dia ke kiri nih karena negatif ya. Ke kiri sekitar 0,6. Ya, berarti 0,6 itu kan tidak sampai 1, ya, sampai 1 kotak. Nampak di sini ya. Tidak sampai 1 kotak di sini. Ya, lebih dari setengah, lebih dari 0,5, setengahnya sini. Nah, maka di tengah-tengahnya boleh kita ambil. Nah, ini dia. Jadi 0,66 segini ukurannya, agak kecil ya. Ini 0,66. Kemudian kalau dia kalau dia 1,66 berarti kan satu kotak ke atas tapi dilebihkan 0,66. Dari sini kan lebih dia nih, dari sini ya ke atas ini satu kotak, dilebihkan sedikit gitu. Di sini kalau dia kurang tepat nggak masalah sih bagi saya. Ya. Kalau kurang terukur atau masih ada kurang tepat karena bilangan berkoma ya, terbatas. Oke, tapi yang penting bisa mendekati itu dulu terutama. Ya. Bisa mendekati sesuai dengan yang diminta. Untuk negatif P ini sama, berarti kan kalau P-nya ini min 1, 2, berarti kalau negatif P itu nilainya ya semua bilangan vektor P ini kita kalikan dengan negatif. Yang negatif 1 kalau dikali negatif berarti jadi positif. 2 dikali negatif, negatif 2. Ya. Bagaimana gambar 1 negatif 2? Ya ini dia di bawah sini. 1 ke kanan, 2 ke bawah. Ini kan 1 ke kanan, 2 ke bawah. Gitu ya. Tergambarlah vektor negatif. Tanpa memikirkan arahnya kemana, ya pasti dia ke bawah karena kan ke kanan habis itu ke bawah ya. Kanan dan ke bawah, maka pasti dia ke bawah. Yang untuk setengah P dan seterusnya ya sama juga, tinggal mengalihkan terus menggambarkan ya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kira-kira ini masih nyambung nggak atau masih bisa dipahami nggak?
Gimana? Paham tidak? Ustaz, Hmm. itu kalau sistem jawabannya cara mengalihkannya gimana tuh? Langsung dikalikan saja di luar kepala. Kalau 2P berarti 2 dari P ini. P ini kan angkanya negatif 1 dan 2. Berarti negatif 1 dengan 2-nya ini kita kalikan 2 gitu aja. Itu di luar kepala boleh. Tidak harus dituliskan. Ustaz. Ya, kalau 2/3 dikali negatif 1, ya negatif 2/3. Tidak perlu dituliskan ya, terlalu basa-basi sih bagi Ustaz kalau menuliskannya lagi. Ya. Cukup di luar kepala, ya ini kan udah bisa ya untuk SMA jenjangnya ya pasti seharusnya udah bisa menguasai ya, lagi perkalian dasar seperti itu. Oke. Nah, sekarang nih sebagai kuis ya. Di sini udah Ustaz buka ini Google Jamboardnya. Kita masukkan linknya di sini. Oke. Baik. Di sini sudah ada kuis, ada 6 kuis ya. 6 kuis. Satu kuis itu ada 5 soal. 5 soal A B C D E ya. Jadi nanti akan saya tunjuk masing-masing untuk pengerjaannya sesuai dengan kotaknya masing-masing ngerjakannya ya. Jangan diganggu kotak punya kawan. Jadi ini pengerjaannya biar lebih rapi. Silahkan bergabung di sana. Kalau yang udah bergabung tapi belum bisa mengedit ya di refresh dulu ya, di refresh biar bisa muncul ini menu editnya. Karena ada Ustadz buka itu. Jadi nanti kita tunjuk dari atas misalkan nih yang pertama nih adib ya. Maka di sini pengerjaan 3 kuis 1A ini adib misalkan. Nah, ya, ini adib. Sebelahnya nih satrio. Satu kotak satu siswa ya. Pengerjaannya cukup menggambarkan. Tapi tentu menggambarkan butuh proses, ada pemikiran atau pengamatan dari kalian ya. Sebagai contoh nih vektor X. Ini jangan langsung digambar tanpa ada dasar. Vektor X ini dasarnya harus tahu dulu. Dasarnya kan ini dia 4 ke kanan, 3 ke atas. Berarti ini vektor 4, 3. Nah, kalau diminta 3x, berarti semua angka di sini dikali 3, 12, 9. Nah, bagaimana gambar 12, 9? Itulah tugas adik. Ya. Nanti kalau dia negatif X, berarti X-nya ini, 43 ini dikali negatif. Berarti min 4, min 3. Seperti apa gambar negatif 4, negatif 3 itu dalam bentuk vektor? Tugas Satrio untuk menggambarkannya di kolom B. Dan seterusnya. Ya. Paham? Cara refreshnya gimana, Ustaz? Di refresh apa? Gabung aja lagi atau keluar dulu gitu. Kalau di aplikasi ya. Kalau di apa Ustaz, kan? kalau dibuat di Jamboard nih, kalau garisnya biar lurus gimana, Ustaz? Pak kalau di komputer pakai shift. Tapi kalau di HP ya agak sulit sih sebenarnya. Tapi ini Ustadz mengukurnya tengok juga lah. Yang penting sudah mengarah ke arah lurus itu yang paling penting dulu ya. Kalau agak miring-miring sedikit tidak masalah. Nah ini kayak yang menggambarkan. Kalau komputer dia pakai tekan shift, habis itu tarik garisnya. Itu lebih rapi. Maka Ustadz menyarankan kalau bisa komputer sih. Tapi di HP ya sekedar dampak garisnya sudah menampakkan ukuran yang tepat, maka ini sudah dihitung benar. Yang penting HP kalian juga bisa, gambar. Ustaz. Hah? HP bisa juga, Ustaz. Bisa lurus? Bisa. Bisa ya. Tadi Anda pakai HP, Ustaz, yang di ujung kanan, Ustaz. Oke ya. Yang ini ya. Oke. Baik, ini Ustaz tugaskan kasih nama masing-masing nih Adib Satrio Ustaz dari sini ya. Dari Jadi Weh, caranya gimana, weh? Lurus. jangan ganggu punya kawannya satu. Ya biarkan itunya dikerjakan kawannya masing-masing. Nah, sebentar ini saya kasih nama. Yang C ini Aiman ya. Ini berabjad sesuai dengan yang ada di Google Meet. Yang D Aiman Ahmad Lazardi. Yang D, yang E ini Arki ya. Nah, yang kuis 1 itu udah lengkap, silahkan. Yang kuis kedua ini Arkiani Dava. Kemudian yang B Sukron.
Terus yang C nya Zukron Faiz Sabil. Nama panjang Faiz Sabil. Yang berikutnya Faisal D. Ada berapa nih? 27. Faisabil, Faisal, frame lagi, frame Devia. Gambarkan di kotak masing-masing ya, jangan sampai di punya kawannya dicoret atau melebihi kotaknya. Kalau mau menggambarkan di sini di buku juga boleh, silahkan nanti kirimkan gambarnya ke WA atau boleh kalian juga masukkan sini, nggak masalah. Yang rapi ya. Oke, kuis kedua sudah tuh lengkap, silahkan diisi. Yang kuis ketiga sampai frame Devia Irfan 3A Irfan. Oke. 3B Renault. 3C Malik akunnya 2, berarti 2 tuh ya. Malik satu lagi Maulana. Maulana Abidillah yang 3E Abidillah. Ini waktunya sampai ini ya, sampai 8.50. Jadi silahkan yang sudah dapat penugasan silahkan dikerjakan. Yang kuis keempat sampai Abidillah Hafiz. Kuis keempat A Hafiz, silahkan digambarkan. Kemudian 4B Fadlan. Berikutnya Fatih Ikram di 4C. Fatih Nanda di 4D. Nanda. Oke, berikutnya Rafiq. Ini Rafiq di 4E. Oke. Berikutnya Rahmat Solihin di 5A ya, Rahmat. Berikutnya lagi Sabilillah di 5B. Kemudian yang C ini Saifullah. Di 5C Saifullah. Lagi Ubaidillah ini 5D. Satu lagi Zaki. Ada yang belum dipanggil enggak? Tidak ada nilainya. Kalau belum ada laporkan ya. Masing-masing udah dapat 1. Di slide ke-6 nya ada. 8. Ada yang belum terpanggil? Yang belum dikasih tugas? Nah, kita 25 pas sudah 5. Silahkan, yang diperlukan cuma gambarnya aja ya. Kalau angkanya itu tidak wajib, boleh di luar kepala juga. Atau di buku cor-cornya kerjakan boleh. Yang penting gambarnya tergambar dengan tepat. Nanti Ustadz akan masukkan nilai langsung ke buku nilai gitu ya. Sebagai nilai keterampilan bulan pertama. Oke, kuis 1 Satrio 43 sih. Ini salah nih Satrio. Min 4 ini berarti 4 ke kiri. Masih kurang tepat nih, ini 4 ke kanan gambar. Avanzat, anak kirain positif. 4 ke kiri ya, ke kiri baru ke bawah. Yang ke bawahnya adalah benar. Dihapus yang gambar panahnya ya. Punya Ahmad
Hazardi setengah X kotain 2 3/2. Oke, ini punya Ahmad yang benar nih. Punya Ahmad. Oke. Kalau yang sudah ngisi tapi masih ragu benar salahnya, ya selagi masih ada waktu saat koreksi ya, nanti bisa diperbaiki dulu. Kalau memang salah ya dibenarkan. Ya, baru di satu yang dilengkap, yang dan oke, ini Satrio sudah mulai. Oke, itu tepat. Ini Aiman gimana gambarnya ini? Setengah X. Nah, itu Satrio sudah. Oke, ini Satrio udah benar nih, 100 nih. Kita masukkan gambar. Oke. Ini kayak punya Satrio yang tepat ya. Nah, ini lengkap lagi, tepat dan Ustaz, lengkap. Ya. kalau pakai buku gambarnya pakai senti, Ustaz. Enggak, pakai kotak itu aja. Kalau bisa gambar buku Oh, kotak-kotak. buku kotak-kotak. Ya, kalau senti payah ngeceknya sih biasanya. Oh, ntar. Ya. Kalau pakai kotak udah jelas. Atau buku, kalau buku biasa ya di kotak-kotakin dulu gitu, baru digambar. Tuh, ada lagi. Belum Mirainol yang ketiga. Minjet. Ini punya Renault nilainya -1 masih kurang tepat tuh Renault. Vektor Z-nya jangan -1, vektor Z-nya itu -2 4. Ini 1 masih kurang tepat. Ini kayak punya Abidillah nih, lumayan nih benar. Punya Renault kalau bisa direvisi dulu ya, karena masih belum tepat. Dia jangan -1 tapi vektornya itu jadi 2 ke kanan, 4 ke bawah. Ya. Dia mirip sama ini juga, tapi ditebali arah. Punya Malik setengah Z ini tepat. Oke, mantap. 1 ke kanan, 2. Terbalik arahnya apa? Arah panahnya terbalik punya Malik ya. Dia 1 ke kiri, 2 ke atas, berarti ke atas dia. Jangan ke bawah. Ini gambar punya Malik masih terbalik arah. Untuk Abidillah, oke. 48. Mana? Itu belum. Masih proses. Habis 32. Oh iya. Kali. Oke, punya Fadlan ini 2-3 jadi positif 23, 2 ke kanan, 3 ke atas. Masih belum selesai ya. Punya Zaki -2 ki. 6 masih. Punya Zaki udah benar, tinggal kasih nama ya. Kalau pakai foto kirimnya ke WA Ustaz atau langsung ke Jamboardnya aja? Kalau bisa langsung tuh bagus. Atau ke Ustaz juga bisa ya kalau masih ragu.
Oke, yuk ada 5 menit lagi. Yang belum mengisi ya diisi cepatnya ya. Kalau kosong nilainya sama aja, nah ada ini penilaian keterampilan jatuhnya. Yang udah ngisi di slide ngulang dari awal ya. Slide 1 Satrio sudah, yang Ustaz kasih 100 berarti udah tepat ya. Ahmad oke. Ini Aiman setengah. Aiman masih salah nih Aiman. Masih belum tepatnya Aiman. Kok jadi min 2 sih. Setengah X berarti 2/3/2 aja Bang. Yang X-nya ya. 2/3/2. Baru gambarkan 2/3/2 nya. Punya Faiz. Itu siapa nih yang gambar? Belum tahu tuh. Punya ada yang ngirim tuh Ustaz? Berikutnya belum. Punya Malik belum terbaiki ya Malik. Ini salah arahnya nih Malik. Ke kiri deh ya, ke kiri habis itu ke atas. Yang punya Malik masih perlu direvisi dulu. Yang gambar panahnya aja ya. Gambar vektornya yang masih sama. Ke kiri 1, ke atas 2. Itu ke kanan 1, ke atas 2 nih gambar. Punya Hafiz, ini gimana punya Hafiz? Punya Hafiz. Oke. Punya Hafiz ini tepat. Nah, ini benar. Hafiz oke. Punya Fadlan 3. Punya Fadlan salah arahnya Fadlan. Dia 3-2, 3 ke kanan, 2 ke atas. Nah, ini masih ke bawah ini arah. Dia ke atas ya punya Fadlan. 3 ke kanan, 2 ke atas. Ke atas. Yang sampai ke bawah. Punya Fatih belum, punya Zaki sudah, Zaki 100. Nah. Oke, yang lain silahkan yang pakai buku digambarkan. Ada 2 menit lagi sebelum Ustaz tutup. Ini punya Faiz Sabil. 1, 2, 3, 1,5 setengah hasil. Ya, Faiz Sabil benar, walaupun kecil ya. Iya, Ustaz kecil. Makanya payah kalau di Jamber Ustaz pakai HP. Oke, udah. Oke, tapi tepat ya cara gambar. Baik. Yuk 1 menit lagi sebelum Ustaz kunci jambornya. Ustaz, Ya Fadlan. punya Muhammad Fadlan udah diperbaiki Ustaz. Bentar. Punya Fadlan. Slide berapa Fadlan? Slide ke-6 Ustaz, kuis ke-4. 4, oke. 3, 2, hati. Nah. Oke, pasti. Nah, nih. Ini tepat ya. Oke. Nah, lagi Irfan belum, Reynol. Nah, nih Reynol benar nih. Reynol oke. Malik Malik juga benar. Abidillah 48. Amin. Pas aja 4. Ah, ini pas nih. Abdillah oke. Ada lagi. Ustaz ini Nanda.
Start crop. Nanda punyanya di Ustaz. Anu dia, Ustaz. Hah? Siapa? Adib, Ustaz. Adit. Ah, Di slide 1 ya. Quiz 1. Perlu aku bantu tuh, Dip. Nanda. Nanda. Biar aku luruskan, Dip. Bentar, Dip. lurus kalah. Itu apa? Dibati, dijokikan deh. Joki ya. Mana lagi tadi? Yuk, mana lagi yang lain nih? Nih tadi Nanda udah, oke. Nanda benar. Fatih oke. Ngelek saat. Di mana? Ustaz, Kalau nge-lag chef di lu buku betul, aja Ustaz. lah, di buku habis itu kirim ke WA Ustaz. Ah, Chef lu betul. Saifullah, bentar. Oh, udah selesai nih. Bentar, ini setengah. Oke, ini benar. 3/2 ya? Ya, oke. Oke. Saifullah oke. Lagi Zukron nih gimana nih? Ini udah siap Zukron? Itu Zat ngelek tempat anak foto lah Zat. Iya, foto aja lah. Atau foto di komputer antum ya, yang nampak di layar. Ini punya adik udah dibantu belum ya? 3. Belum nih adik. 3 kali 4. Ini A-nya gimana? 3 kali 4. 3. Sedang pusing bacaan. Coret, Ustaz. Hah? Belum sempat sih, kalau 3x ini jadi 12/9 dia. Ini angkanya berapa? 3 kali 4. 3 kali 4 1. Tuh, kok ada peran. Masih kurang tepatnya, Dit. Dip, kebalik tuh, Dip. Dia Iya. 3x berarti 12/9 sih jawabannya. 12/9. Nah, gambar itu dulu sih. Dikalikan, Dip. Dikalikan samping, Dip. Tinggal mengalihkan saja. Ini Aiman udah nih, mana itu ini? Setengah x. Aiman ininya benar lah Aiman. Ini kurang tepat juga ya, ada minnya nih. Arahnya tuh Aiman yang salah. Ini lingkarannya hapus aja dulu. Nah, Faisal belum ke Faisal. Ini punya si Zukron belum ya? Reynol Irfan belum. Ada lagi yang belum nih. Yuk silakan. Sebelum nih Ustaz kunci. Bingung Zat. Hah? Kok bingung sih? Kebanyakan Nggak itu tahu apa? cara ngalikannya Zat. Loh, angka yang mana mau dikalikan biar Ustaz bantu? Atau di Itu, Google Zat. ini ada nih kalkulator. Ah, Nah, berapa? belakang di Zat. Faisal. Yang- Nah, Faisal. Nah, nih. Nah, itu Zat. Setengah dari 3 berapa? Ya 3/2 kan? Iya Zat. Tapi negatif 3/2. Terus itu negatif 3/2. Punya Faisal itu mirip sama punya Faiz ini nanti, tapi dia terbalik arah. Nah, tuh. 3/2 dengan 1/2. Tapi 3/2 nya negatif, 1/2 nya positif kalau punya Faisal ya. Kalau anak gimana, Zat? Bingung, Zat. Irfan 3Z. Nah, Z ini kasih nama dulu. Z nya ini nilainya 2 ke kiri. Apa, Zat? 3Z itu berarti Z nya kan 2 ke kiri. Ya. Ke atasnya berapa tadi? Ustaz lagi loading. Jadi kalau dikali 3 berarti 6 ke kiri. Kemudian 12 ke atas. Gambarkan tuh. 6 ke kiri. 3/2-nya minus. 12 ke atas punya Irfan ya.
Punyanya 3/2-nya minus. Punya Faisal 3/2-nya minus, ya betul. 1/2-nya positif, ya punya Faisal. Berarti 3/2-nya ke kiri, 1/2 ke atas. Ada yang udah tuntas, udah selesai tapi belum dinilai. Ini Aiman salah arahnya Aiman. Arah jangan ke bawah tuh pokoknya. Arahnya ke atas. Ada yang udah ngasih ke Ustadz tapi belum masukkan. Nanda udah. Oh, belum ada ya. Rafa jaringannya rusak. Alana Bidillah. Rafiq belum. Sabilillah Rahmat belum. Ini Ubaidillah. Oke. Ini terlalu panjang gambar Ubaidillah. Nah, Boleh kirim WA aja. boleh. Yang dikerjakan di Oh, buku yaudah. kirim ke Ustadz, nanti Ustadz lampirkan sini. Ya, nanti Ustaz. Ya sekarang waktu udah mau habis juga. Jangan nanti. Ini Irfan 3 kok 3Z pendek. 3Z itu panjang Irfan. Zukron, oke dia digambar. Minye, 3 ke kiri. Kebalik arahnya punya Zukron belum tepat tuh yang gambar panahnya. Kalau namanya udah benar -31 oke. Tapi -31 itu 3 ke kiri, 1 ke atas. 3 ke kiri, 1 ke atas, ini ke bawah punya Zukron. Masih terbalik. Oh, kebalik. Oh. 3 ke kiri, 1 ke atas. Karena 1 kan Oh. positif. Ya. Oke, punya Iman, nah di baru tepat itu. Berarti itu hapus saja, Tat. Yang mana? Ini enggak foto. Hapus saja yang Baik. dicoret di bukunya, ganti yang tepat ya. Ah, Dan kirim ulang. Yang gambar panahnya aja, yang angkanya udah benar itu punya Zukron. Baik, ini ada 2 menit lagi sebelum jam 9. Udah terlalu lama sebenarnya. Langit bumi bersaksi. Apa sih? Jadi pujangga pula. Ada lagi? Ini yang belum menyentuh sama sekali. Rahmat belum ada. Rafiq, Maulana. Punya Zat, punya Zat. Anggapnya lurus ya Zat. Jangan. Tip salah. Salah. Ini gimana lurusnya bilangnya? Tarik garis lurus dari atas ke kebalik punya Adib. Dari sini dari bawah ke atas ini gitu. Dari bawah ya. Wih, Ke atas. gambar apa lagi? Ini arahnya terbalik. Zat, Ubaidillah udah Zat. Nah, Ubaidillah. Ya tuh 3/2 sih, ada berapa? Jadilah oke, dah. Oke, sudah 8:09. Ustaz juga mau ngajar di kelas. Punya ada benar. Terlalu lama di sini juga nanti. Azat. Kelas lainnya terabaikan. Tunggu. Dah, ini Ustaz kunci lagi ya. Yang udah masuk nilainya berarti udah oke, yang belum ya berarti nilainya apa adanya lagi. Tapi bukan berarti kosong ya nilai. Kalau ngerjakan setidaknya walaupun masih kurang tepat, tapi itu ada nilainya. Tapi nilainya nggak 100 ya. Zat. Alhamdulillah. Nah, ini Ustaz kunci tidak bisa diedit lagi. Jadi nanti Ustaz ngecek jawaban dari kalian. Apa kira-kira mau ini dafal sudah ya? Dafal udah. Nanti Ustaz masukkan nilainya. Syukron dah. Ini tidak bisa diedit lagi, silahkan ya diamatilah hasil karyanya ya. Yang dapat nilai 100 berarti dapat tepat ya. Yang belum dinilai nanti Ustaz nilai di luar pembelajaran. Baik, ini karena sudah jam 9, saya rasa cukup.